Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Armania dengan NPM 2715310154 dari program studi manajemen. Dan di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal UAS dari dosen pengampu Ibu Anissa Ilmi, makroekonomi. Yang dimana soal pertama yaitu negara Laboria mengalami penurunan tingkat pengangguran yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Namun pada saat yang sama tingkat inflasi mulai meningkat. Fenomena ekonomi apa yang mungkin sedang terjadi di Laboria? Jelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Menurut saya, fenomena ekonomi yang mungkin terjadi di Laboria adalah trade-off antara tingkat pengangguran yang rendah dapat meningkatkan tingkat inflasi yang besar. Ini sering disebut dengan konsep Phillips curve dalam ekonomi. Apa sih Phillips curve ini? Phillips curve adalah hubungan empiris yang menunjukkan bahwa ada hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Suatu perusahaan cenderung menghadapi tekanan untuk meningkatkan upah demi menarik tenaga kerja yang tersisa. Hal ini dapat menyebabkan biaya produksi meningkat dan selanjutnya dapat diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi. Jadi, jika di Laboria mengalami penurunan signifikan dalam waktu 2 tahun, faktanya kenaikan upah tenaga kerja berdampak pada peningkatan biaya produksi dan akhirnya inflasi. Dengan kata lain, meskipun penurunan tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai pencapaian positif dalam hal ini, namun dampak sampingnya adalah meningkatkan tingkat inflasi akibat kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh upah yang lebih tinggi. Itu untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya lanjut ke soal nomor 2, yaitu Perdana Menteri Visalia mengumumkan rencana pemotongan pajak besar-besaran untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun beberapa ekonom memperingati bahwa hal ini bisa menyebabkan defisit anggaran yang besar. Jelaskan potensial dari kebijakan ini terhadap perekonomian Visalia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di sini menurut saya kebijakan pemotongan pajak besar-besaran yang diumumkan oleh Perdana Menteri Visalia dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi negara tersebut, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Di sini saya akan menjelaskan dampak dalam jangka pendek. Yang pertama itu stimulasi konsumsi dan investasi, di mana pemotong pajak dapat meningkatkan daya beli konsumen dan memotivasi investasi perusahaan karena pendapatan yang tersedia bagi individu dan perusahaan meningkat. Yang kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi, di mana dengan meningkatnya konsumsi dan investasi, pertumbuhan ekonomi Visalia dapat mengalami penguatan dalam jangka pendek. Hal ini dapat berdampak positif terutama jika kebijakan tersebut dilakukan saat perekonomian sedang lesu. Yang ketiga, ada peningkatan ketenaga kerjaan. Peningkatan investasi ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran dalam jangka pendek. Itulah tadi dampak dari jangka pendek. Di sini saya lanjut akan menjelaskan dampak dalam jangka panjang. Yang pertama itu ada defisit produksi elektronik. Kedua negara memutuskan untuk fokus pada produksi barang yang mereka kuasai dan melakukan perdagangan. Konsep ekonomi apa yang mendasari keputusan ini dan bagaimana hal ini dapat menguntungkan kedua negara? Menurut saya, keputusan ekspor
eksportia dan importia untuk fokus pada produksi barang yang mereka kuasai dan melakukan perdagangan didasarkan pada prinsip keunggulan komparatif dalam ekonomi. Konsep unggulan komparatif yang dikembangkan oleh ekonom David Ricardo menyatakan bahwa sebuah negara seharusnya fokus pada produksi barang dan jasa, di mana mereka memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah daripada negara lain, meskipun mereka mungkin tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi semua barang. Dalam kasus ini eksportia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi tekstil, artinya biaya untuk produksi tekstil relatif lebih rendah dibandingkan dengan importia. Sedangkan importia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi elektronik, sehingga biaya untuk memproduksi elektronik lebih rendah dibandingkan dengan eksportia. Dengan berfokus pada produksi barang, di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, kedua negara dapat mencapai efisiensi ekonomi yang lebih tinggi, seperti peningkatan efisiensi produksi, peningkatan spesialis, dan perdagangan dan keuntungan. Dengan demikian, penerapan prinsip keunggulan komparatif memungkinkan kedua negara untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya mereka, meningkatkan efisiensi produksi, dan menciptakan saling menguntungkan melalui perdagangan internasional. Itu untuk jawaban nomor 3 menurut saya. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, yang dimana ekonomi di negara Sisilia mengamati bahwa selama 5 tahun terakhir negara mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang kuat, diikuti oleh penurunan tajam dan kemudian pemulihan lambat. Fenomena ekonomi apa yang dapat diamati oleh para ekonom tersebut? Jelaskan fase-fase yang mungkin dialami Sisilia. Para ekonom di negara Sisilia sedang mengamati fenomena ekonomi yang mirip dengan siklus bisnis atau bisnis sisal. Bisnis sisal menggambarkan fluktuasi periode reguler dalam aktivitas ekonomi suatu negara yang terdiri dari 4 fase utama. Yang pertama, pertumbuhan atau expansion, di mana fase ini ditandai dengan peningkatan aktivitas ekonomi, termasuk pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, peningkatan investasi, konsumen, dan penurunan tingkat pengangguran. Negara Sisilia mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang kuat selama beberapa tahun terakhir. Yang kedua adalah puncak atau peak. Puncak adalah titik tertinggi dalam siklus bisnis di mana ekonomi mencapai tingkat maksimal dalam aktivitasnya. Setelah mencapai puncak, biasanya terjadi perlambatan atau penurunan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang tiga ada kontraksi atau contraction, yang dimana fase kontraksi terjadi setelah mencapai puncak, di mana terjadi penurunan aktivitas ekonomi secara umum. Hal ini seringkali ditandai dengan penurunan PDB.